Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaisan. Perkenalkan nama saya Aregu Manugrah. Dengan narasumber kita di sini ada Ibu Betty Kurnia. Eh, kita di sini ingin mewawancarai sekedar karir hidup, lalu pekerjaannya apa, dan berbagai hal-hal tentang pekerjaannya Ibu Betty. Dan mungkin langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama kali ya. Boleh, Boleh, boleh. Oke, boleh. pertanyaan yang pertama, apa sih pekerjaan Ibu Betty ini dalam sehari-hari? Dalam sehari-hari, tentunya ibu rumah tangga juga, Hmm, sebagai entrepreneur juga, hmm. ya mungkin itu ya, kegiatan sehari-harinya seperti itu, antara 2 itu. Terus, Hmm. cara agar kegiatannya berjalan dengan aman dan tertib itu gimana ya cara manajemennya? Untuk me-manage tentunya, butuh konsistensi, butuh, mmm, ya pinter-pinter untuk manajemen waktu ya. Jadi gimana caranya setiap waktu itu digunakan untuk hal yang memang produktif gitu, waktu nggak terbuang sia-sia dari awal bangun sampai ya mau tidur lagi gitu. Karena, membagi waktu untuk keluarga dan karir itu, tidak mudah ya, butuh balancing juga gitu antara untuk menjalankan keduanya, gitu sih. Oh, berarti ada imbangnya juga ya. Oke, mungkin ada nggak sih kayak kesulitan-kesulitan saat pekerjaan ibu berlangsung? Ada nggak sih kesulitannya gitu? Kesulitan kalau di pekerjaannya ya, Iya. tentunya, pasti ada ya, apalagi itu pekerjaan yang baru gitu, yang baru, kita jalani yang sebelumnya kita nggak punya pengalaman di situ. Tapi Hmm, sebenarnya kesulitan itu, harusnya biasanya kita jadikan kayak tantangan aja. Ketika itu sudah kita lalui gitu biasanya untuk, mengerjakan hal yang sama, itu udah mudah aja gitu, karena kita udah tahu kan clue-nya, udah tahu cara-caranya gitu. Mungkin kalau misal, seperti usaha, saya yang, apa namanya, event organizer atau party planner gitu, kalau misal menemukan problem itu biasanya ya terkait dengan pertama biasanya karena nggak punya, kalau misal ada pesanan ini gitu, nah kita kan, aduh nggak punya vendor nih. Nah di situ kan harus mencari ya vendor yang, sesuai. Tapi nanti kalau udah berikutnya klien berikutnya lagi, pesan hal yang sama, kita kan udah punya beberapa vendor yang, mungkin apa, kayak cocok ya sama kita gitu. oke, berarti Itu ibu ini sih. kerjanya nggak sendiri, jadi juga punya banyak rekan kerja yang lain ya, yang bisa nge-support ibu dan membantu pekerjaan ibu ini. Iya. Karena awalnya memang, usaha ini kan saya nggak punya background atau basic di sini, di event planner atau party planner. Semua itu serba trial error dan emang apa, dari hobi ya, berjalannya dari hobi gitu. Ya jadi, berjalan dari hobi, ketika dijalani ya udah seperti ini, kayak belajar dari sini terus Oh ya. memperbaiki, perbaiki kayak gitu sih. Oke. Terus, aku bakal nanyain, hal yang agak mempersempit ya. Gimana caranya agar membuat, entertainment-nya Ibu ini bisa promosinya itu orang-orang tuh tahu gitu loh kalau ini tuh entertainment itu bisa jalan seperti ini, bisa menghasilkan produk ini gitu, gimana caranya ya? Kalau sekarang sebenarnya, dengan adanya media sosial sebenarnya sangat mudah ya untuk, promosi gitu. Ya tinggal harus ada konsistensi untuk upload, misalnya story atau posting, sering-sering bikin konten itu sangat berpengaruh terhadap, pengenalan apa namanya, brand itu sendiri gitu. Cuman memang kendalanya saat ini, karena, saya sendiri masih semua itu masih apa ya, seperti dikerjakan sendiri gitu. Ada, karyawan tapi belum ahli di sana. Jadi, untuk marketing sendiri jujur masih,
banyak masih belum sempurna gitu. Mungkin suatu saat sih ada bayangan punya orang yang khusus untuk fokus di marketing, fokus di sosial media. Ini untuk yang pertanyaan terakhir, ada nggak sih tips-tips buat mungkin nanti yang menonton ini buat seperti jadi ibu, hal apa yang bisa mereka lakukan buat awal-awal, langkah awal buat terwujud impiannya? Terwujud impiannya. Jadi memang kalau kita bermimpi itu pastinya ya harus tinggi langit supaya kalau misal jatuh pun masih dapatnya bintang-bintang juga gitu kan. Mungkin kalau aku percaya ini ya, manifestasi aku sangat percaya itu. Jadi kalau misal kita punya keinginan ya udah itu benar-benar direnungkan, benar-benar ditanamkan dalam hati kalau keinginan kita itu bakal direalisasikan gitu, bakal terrealisasi tapi entah kapan, tapi itu pasti terrealisasi. Jadi itu juga salah satu selain doa tentunya. Itu salah satu yang saya percayai itu bakal membuat keinginan kita tercapai. Itu sih. Dan tentunya usaha juga ya, nggak cuman keinginan ada tapi tidak ada usaha itu ya nggak mungkin bakal tercapai gitu. Apa yang kita inginkan. Oke, mungkin itu aja sekian dari pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami. Jadi mungkin ini akan diakhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Terima kasih.